seperti menembus dimensi lain. Mereka dikejutkan dengan bau busuk seperti bangkai itu. Dan ditemukan jenazah tanpa bola mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Keberadaan gunung dan hutan memang terkenal akan mistis dan horor. Oleh karena itu, tidak aneh banyak kesaksian para penjelajah maupun pendaki gunung memiliki kisah horor di setiap perjalanannya. Gunung Cermai merupakan gunung berapi aktif dengan kawah ganda di puncaknya. Gunung ini memiliki ketinggian 3078 mdpl dan merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat. Secara administratif, Gunung Cermai berada di wilayah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Sejak lama, Gunung Cermai dikenal dengan misteri, mitos, dan legenda mistis. Di antaranya adalah legenda Nini Pelet. Konon, menurut cerita, Nini Pelet merupakan tokoh yang memiliki kesaktian hebat. Dia adalah tokoh merebut kitab mantra asmara, ciptaan tokoh sakti bernama Ki Buyut Manguntapa. Salah satu isi dari ajian dalam kitab tersebut adalah ilmu jaran goyang, yang dikenal ampuh mengikat hati lawan jenis. Ada lagi cerita pengembaraan Wali Songo di jalur pendakian Linggarjati yang dipandu oleh kakeknya Sunan Gunung Jati, yaitu Satria Kawirangan. Nama pos yang ada sekarang berdasarkan perjalanan yang dilakukan para Wali Songo, seperti Batu Lingga yang merupakan tempat berkhalwat Satria Kawirangan. Puncak Pengasinan adalah tempat para Wali Songo makan bekal terakhir, yaitu nasi dan juga garam. Makanya namanya itu Pos Pangasinan. Sebelum kita memasuki ke ceritanya, gue pengen kasih tahu dulu nih ke teman-teman semua. Flanel beserta topi ini adalah produk dari Hoodieku. Gimana sih cara dapetin semua produk Hoodieku ini ya? Teman-teman semua langsung aja pergi ke marketplace yang tersedia seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, maupun Instagramnya Hoodieku. Jadi tunggu apa lagi? Mau tampil lebih keren dan juga fashionable? Nih, gue rekomendasiin Hoodieku aja. Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Mantap. Sikat. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan cerita dari Dimas ketika melakukan pendakian Gunung Cermai pada bulan Maret 2011. Dalam pendakian tersebut berjumlah 3 orang, yaitu Dimas, Tuco, dan juga si Aloy. Sebelumnya, Tuco sudah mendaki ke Gunung Cermai dan beberapa gunung di Pulau Jawa.
Sedangkan Dimas dan Aloy baru pertama mendaki ke Gunung Cermai. Sebenarnya mereka bertiga ini nggak ada rencana untuk naik gunung. Namun berawal dari obrolan ringan saat mereka nongkrong di warkop pada malam hari ya, lahirlah sebuah kesepakatan untuk mendaki ke Gunung Cermai di keesokan hari. Singkat cerita, sekitar jam 8 pagi, mereka berangkat dari rumah menuju ke terminal Kampung Rambutan. Sesampainya di terminal Kampung Rambutan ya, mereka lanjut naik bis antar kota maupun antar provinsi menuju ke daerah Kuningan, Jawa Barat. Selama perjalanan di dalam bis ini, mereka semua tertidur nyenyak. Dan sekitar jam setengah 5 sore, akhirnya mereka sampai di pertigaan Cilimus. Dari pertigaan Cilimus inilah, nyambung lagi menggunakan jasa ojek menuju ke basecamp Linggarjati. Tak butuh waktu yang lama, sekitar jam 5 sore, mereka bertiga mendarat dengan selamat di basecamp Linggarjati. Sesampainya di basecamp Linggarjati nih ya, Tuco ini langsung ngurus perizinan atau simaksi, yaitu surat izin masuk kawasan konservasi. Dan setelah mengurus simaksi, mereka langsung packing dan membeli beberapa logistik yang masih kurang. Namun, mereka bertiga memilih untuk mendaki di esok hari. Jadi teman-teman semua ya, mereka ini bermalam terlebih dahulu di basecamp Linggarjati. Singkat cerita, di jam 6 pagi, mereka semua itu bangun gitu ya, bertiga ini. Ternyata si Tuco sudah beliin roti dan mesen teh manis hangat untuk si Dimas dan juga si Aloy. Sarapan dulu nih, ucap Tuco. Nikmat banget memang, bangun tidur udah ada roti sama teh hangat. Ditambah lagi udara sejuk, ujar Dimas saat itu ya. Saat di base camp, mereka ketemu dengan 2 orang pendaki asal dari Bandung yang mau naik juga. Kalau dilihat dari penampilannya nih ya, 2 pendaki asal Bandung ini sudah profesional banget gitu. Dilihat dari atas kepala sampai bawah kaki itu bermerek semua. Pendaki sultan pokoknya. Namun apapun gearnya tetap harus utamakan safety ya teman-teman semua. Dan singkat cerita, di jam setengah 8 pagi, 2 pendaki tersebut memutuskan untuk naik duluan. Sedangkan rombongan si Dimas masih nikmatin roti dan juga teh hangat di teras base camp tuh. Sekaligus untuk aklimasi tubuh. Tepat di jam setengah 9 pagi, mereka bertiga mulai pendakian tuh. Gak lupa juga untuk berdoa terlebih dahulu agar diberi keselamatan sampai kembali ke rumah masing-masing. Dari pos simaksi menuju ke pos 1, treknya ini masih berupa jalan aspal melewati ladang dan rumah penduduk. Singkat cerita, sekitar 1 jam lamanya, akhirnya mereka bertiga sampai di pos 1 yang dinamakan dengan pos Cibunar. Pas baru sampai di pos 1 ini, Dimas bilang dalam hati, "Assalamualaikum, selamat datang para penghuni Gunung Cermai. Mohon izin dan bantuannya untuk pendakian kali ini." Di pos 1 ini, mereka gunakan untuk ngisi air terlebih dahulu ke dalam dirigen yang ia bawa tuh. Karena jika mendaki ke Gunung Cermai melalui jalur Linggarjati, mata air itu hanya di pos 1. Dan pendaki ini diwajibkan membawa air 5 liter per orang dalam durasi pendakian 2 hari 1 malam. Setelah botol dirigen yang sudah terisi oleh air ya, akhirnya mereka lanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Trek dari pos 1 menuju ke pos 2, jalurnya melewati pohon pinus dengan trek yang menanjak tuh. Dan setelah melewati hutan pinus, jalur pendakian sudah mulai terbuka. Jalur yang sempit dan juga menanjak akan menemani pendaki sampai di pos 2. Singkat cerita, mereka sampai di pos 2 yang dinamakan dengan pos Lewung Datar. Pos ini merupakan area datar ya, yang cocok untuk istirahat. Serta di pos 2 ini menampung sekitar 3-4 tenda tuh. Istirahat dulu ya di sini, ucap Dimas. Akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu sambil ngurusin kaki dan ngatur nafas tuh.
Maklum, mereka bertiga ini perokok berat. Jadi pas naik gunung itu engapnya luar biasa gitu ya. Sampai jantung itu berasa dipukuli tuh. Duk, 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 duk gitu kan. Dan sekitar 15 menit lamanya mereka istirahat di pos 2 ini ya. Mereka ini melanjutkan perjalanan lagi menuju ke pos berikutnya. Trek dari pos 2 menuju ke pos 3. Jalurnya ini masih berupa tanah yang padat dengan tanjakan yang masih sama. Dan ketika di pertengahan jalan, tiba-tiba si Tuco itu berhenti dan diam tuh. Matanya sambil ngeliatin area sekitar. Si Dimas beranggapan kalau Tuco lagi lihat pemandangan. Namun, dilihat dari ekspresinya si Tuco, dia itu kayak orang yang lagi kebingungan tuh. Padahal, Tuco ini kan sudah 3 kali naik Gunung Cermai melalui jalur yang sama atau melalui jalur Linggarjati gitu ya. Dan sekitar 10 menit jalan dari lokasi Tuco itu berhenti, Dimas ingat banget kalau mereka ngelewatin pohon yang gede dan bisa dipeluk sampai 3-4 orang gitu. Dan didekatilah pohon besar tersebut dan ada perjabangan jalur ya teman-teman semua, yaitu kanan dan juga si kiri. Nah, Tuco ini memberikan arahan untuk mengambil ke arah kanan aja atau jalur kanan aja gitu. Karena Dimas dan Aloy baru naik ke Gunung Cermai, ya nurut aja tuh apa perkataan dari si Tuco. Dan sekitar 1 jam berjalan, tiba-tiba jalurnya itu bukan seperti jalur pendakian pada umumnya. Jalurnya itu ditumbuhi oleh ilalang tinggi-tinggi yang artinya adalah jalur tersebut jarang dilewati oleh pendaki. Tepat di depan mereka terdapat pohon bambu yang batangnya itu seperti pintu atau gerbang. Di sini Tuco memberikan instruksi untuk beristirahat sambil ngeliatin sekitar. Gimana Cok? Aman? Tanya Dimas. Insya Allah aman, jawab Tuco dengan nada agak tergesa-gesa. Akhirnya mereka bertiga meneruskan perjalanan melewati pohon bambu yang berbentuk seperti gerbang tadi itu. Dan ketika melewati pohon tersebut, seketika itu hening. Dep. Semua tuh bener-bener hening dan bener-bener sunyi gitu. Gak ada suara-suara apapun. Seperti menembus dimensi lain. Sekitar 15 menit berjalan ngelewatin pohon bambu itu. Akhirnya mereka sampai di sebuah tempat dengan tanah yang sedikit datar tuh. Di sini Tuco kayak orang bingung dan seolah-olah nggak percaya. Loh, kok udah sampai di sini aja? Memang harusnya di mana kita, Cok? Tanya Aloy itu. Harusnya kita itu baru sampai di pos 3, Kondang Amis. Nah ini kita sudah ada di pos 6, Tanjakan Seruni. Saat itu Dimas dan Aloy ini langsung kaget dan gak percaya. Karena seharusnya itu kan ngelewatin pos 3, pos 4, dan pos 5. Barulah pos 6 yang dinamakan dengan Tanjakan Seruni. Akan tetapi Tuco seperti paham betul apa yang dirasakan oleh Dimas dan juga Aloy. Alhamdulillah kita dapat bonus, ucap Tuco sambil senyum dan nenangin keadaan gitu. Untuk mencairkan suasana supaya nggak tegang, akhirnya Tuco ngajak istirahat dulu. Kita ngopi aja dulu sini ya, sambil ngemil-ngemil gitu. Dan sekitar jam setengah 12 siang, Dimas ngedengar suara langkah kaki dari arah bawah jalur tuh. Si Tuco langsung teriak dan ngasih kode gitu. Woi, yang di bawah. Woi juga bang, jawab orang tersebut yang berada di bawah jalurnya. Lama kelamaan, suara langkah kaki itu semakin dekat gitu. Serak, serak, serak. Ketika pendaki tersebut sampai di lokasi mereka bertiga, ternyata si Dimas ini kaget. Itu adalah rombongan pendaki yang berasal dari Bandung yang tadi naik duluan tuh. Dua pendaki tersebut ngelihat rombongan Dimas kayak nggak percaya. Loh, ini si A yang tadi kita ketemu di base camp kan? Iya bang, jawab Tuco. Kok tadi kita nggak ketemu ya pas di jalur? Naik dari mana? Lewat jalur mana? Sama kok mas. Selang 1 jam abang naik, baru kami naik mas, jawab Tuco.
Akhirnya, dua pendaki asal Bandung ini ikut gabung ke rombongannya si Tuco. Trek dari pos 6 menuju ke pos 7. Jalurnya ini semakin berat. Bahkan, di pertengahan jalan, jalur pendakian tuh semakin curam. Sehingga perlu memanjat dan pegangan pada akar pohon untuk sampai ke pos berikutnya gitu. Dan singkat cerita aja teman-teman semua, ketika sampai di pos 7, yaitu tanjakan Bapak Tere, mereka dikagetkan dengan bau kemenyan dan juga bau bunga melati. Di sini mereka saling lirik-lirikan tuh sambil ngendus. Seakan-akan, apakah gue doang yang nyium? Apa lo juga gitu? Dan karena merasa nggak nyaman di pos 7 ya, akhirnya mereka lanjutkan perjalanan kembali menuju ke pos 8. Trek dari pos 7 menuju ke pos 8, jalurnya ini masih tetap curam hingga sampai di pos Batulingga. Ampun dah ini treknya, mantep bet, kata si Aloy. Sesampainya di pos 8 atau Batulingga, mereka berlima memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu sambil nyebat dan ngelonjorin kaki. Maklum, dari pos Tanjakan Seruni sampai akhirnya pos Batulingga lumayan banget nguras tenaga tuh. Lututnya itu rasanya minta maaf mulu gitu. Soalnya dengkul ketemu sama mulut jadi kayak minta maaf tuh. Ampun gitu kan. Dan sekitar 10 menit istirahat, mereka lanjutkan perjalanan kembali menuju ke pos berikutnya. Trek dari pos 8 menuju ke pos 9. Jalur pendakiannya hampir sama dengan sebelumnya. Benar-benar nguras tenaga banget lah, dan ini merupakan ciri khas tersendiri ketika mendaki ke Gunung Cermai melalui jalur Linggarjati. Singkat cerita, sekitar jam setengah 6 sore, akhirnya mereka berlima sampai di pos 9 yang dinamakan dengan pos Sanggabuana. Di pos 9 ini, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda atau bermalam. Dan biasanya juga banyak pendaki yang bermalam di pos Sanggabuana sebelum akhirnya di keesokan hari untuk pergi ke puncak. Baru saja ngelepas ransel, tiba-tiba mereka dikagetkan lagi oleh bau kemenyan dan juga bau melati itu. Bau ini sama sebelumnya ketika di pos tanjakan Bapak Tere. Dengan rasa takut, mereka berlima mencoba untuk tetap tenang sambil diriin tenda tuh. Dan aktivitas mereka saat itu seperti biasa ya, ganti baju, beberes, dan juga masak. Sekitar jam 7 malam, ketika masakan itu udah jadi, dan ketika mau makan, dari arah sebelah kiri tenda si Dimas, ada pohon gede dan hanya pohon itu aja yang geraknya tuh cepet banget gitu. Dan di sini Dimas langsung bisikin ke Aloy, "Loy, coba deh lo lihat pohon gede itu gerak-gerak sendiri tuh. Biarin aja, asal jangan ganggu kita," ucap Aloy. Pas mereka mau nyendok makanan, bau wangi lewat di depan mereka berlima tuh. Dan di sebelah pohon yang gerak-gerak itu, kayak ada suara yang manggil nama-nama mereka. Dimas, Aloy, Tuco. Seketika, berlima ini merinding bukan main tuh. Baca-baca doa yang bisa aja ya di dalam hati, ujar pendaki asal Bandung itu. Jadi bisa digambarkan, ketika mereka berlima lagi makan, bau kemenyan dan melati terus kecium tuh. Setelah mereka selesai makan, mereka berlima memutuskan untuk masuk ke dalam tendanya masing-masing. Jadi, kondisi saat itu hanya 2 tenda aja, yaitu rombongannya si Dimas dan juga rombongan dari Bandung. Setelah Dimas, Aloy, dan Tuco hendak pengen tidur ya, tiba-tiba ada yang main resleting tenda tuh. Jadi, kayak ada orang yang pengen masuk ke dalam tenda. Karena headlamp ini taruh di depan tenda ya, Dimas sempat ngeliat tuh resleting naik turun. Akhirnya Dimas ngomong ke Aloy dan juga si Tuco, "Cok, Loy, lo denger gak?" "Iya, gue denger. Dari tadi gue gak bisa tidur," jawab si Tuco.
Ternyata Aloy dan Tuco sama kayak si Dimas nih. Mereka berdua ini juga nggak bisa tidur. Nggak lama setelah kejadian resleting tenda dimainin, ada suara yang manggil nama mereka bertiga. Sumber suara tersebut seperti di samping tenda banget tuh. Dimas, Tuco, Aloy. Pada saat itu, Dimas beranggapan kalau suara yang manggil itu ya adalah dua pendaki asal dari Bandung. Tapi nggak mungkin suara abang itu kayak gini, ucap Dimas dalam hati. Karena penasaran, akhirnya si Tuco ini keluar tenda untuk ngecek keadaan di luar tuh. Dan ketika Tuco keluar tenda, dia ngelihat dua orang samar-samar dari arah belakang pohon dan lagi merhatiin tenda mereka tuh. Seketika penglihatan Tuco itu buyar ketika Aloy teriak dari dalam tenda dan bilang, "Ada siapa, Cok?" "Gue nggak tahu, Loy. Tidur aja udah, baca doa dulu," jawab Tuco sambil masuk ke dalam tenda. Akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk tidur dan mengabaikan semua kejadian tadi. Singkat cerita, alarm HP dari Tuco ini bunyi dan menunjukkan di jam 3:30 pagi. "Loy, Mas, bangun. Samit ayo," ucap Tuco sambil nyenggol kedua temannya. "Abang Bandung, bangun bang. Samit gak?" teriak Dimas dari dalam tenda tuh. Dan ketika dua pendaki asal Bandung ini bangun ya, ternyata dia juga merasakan apa yang dialami oleh Dimas, Tuco, dan juga si Aloy. Ia menjelaskan bahwa semalam tendanya itu didatengin sama dua orang cowok. Dua sosok orang itu nanya ke rombongan Bandung, Mas, lihat rombongan saya nggak, Mas?" Dan rombongan dari Bandung ini ngejawab, gak ada pendaki yang lewat. Seketika, dua sosok laki-laki misterius itu hilang begitu aja tuh. Setelah cerita-cerita akan kejadian semalam, akhirnya mereka berlima langsung bikin sarapan. Dan tepat di jam 4:30 pagi, mereka berlima melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Dan gak lupa juga berdoa terlebih dahulu. Di pertengahan perjalanan sebelum ke pos 9, mereka dikejutkan dengan bau busuk seperti bangkai. Di sini Aloy langsung muntah-muntah tuh. Gitu kan. Dan mereka berlima langsung ngangguk tanpa ngomong dan saling tatap-tatapan satu sama lain seolah-olah ngerti apa yang dimaksud. "Mungkin ini bau bangkai binatang," ucap Tuco dalam hati. Saat itu Aloy minta break sambil ngilangin rasa mualnya gitu. Dan Aloy itu nyender di batu besar dan tanahnya itu sedikit rata ya, sekitar 2 meter persegi gitu kan. Dan di sini mereka berlima juga, bukan berlima tapi berempat ini ikutan duduk tuh, ikutan sama si Aloy ya. Dan setelah dirasa kondisi Aloy ini sudah mendingan, akhirnya mereka lanjutkan perjalanan lagi menuju ke puncak Gunung Cermai. Singkat cerita, di jam 6 pagi, mereka sampai di puncak Gunung Cermai yang merupakan puncak tertinggi di Jawa Barat. Cuaca saat di puncak sangatlah bersahabat atau cerah. "Alhamdulillah ya Allah," ucap Dimas sambil sujud syukur tuh. Dan sekitar 45 menit di puncak, sudah puas foto-foto, akhirnya mereka berlima memutuskan untuk turun lagi menuju ke tenda. Dan sekitar 15 menit berjalan turun dari puncak nih ya, mereka berlima berpapasan dengan dua orang laki-laki. Namun anehnya, dua orang tersebut hanya nunduk tuh. Dan ketika itu, Tuco nanya, "Berdua aja Mas?" Tapi dua pendaki tersebut hanya melambaikan tangan. Di sini mereka berlima tampak kebingungan dan merasa ada hal yang aneh. Singkat cerita, mereka berlima sampai di tenda lagi dan langsung masak logistik sisa. Setelah masakan itu matang, mereka makan dengan membentuk lingkaran. Jadi makanannya itu taruh di tengah ya. Dan ketika mau makan, tiba-tiba Dimas nyium bau yang gak asing tuh. Bau itu tepat di tengah-tengah lingkaran makanan itu. Akan tetapi,
penciuman dari mereka berlima itu berbeda-beda. Ada yang mau bangke, ada yang mau bau melati, bau menyan, sampai bau amis kayak darah. Mereka berlima sempat terdiam beberapa menit. Dan sampai akhirnya Tuco ini ngomong, "Yuk kita baca doa dulu sebelum makan. Assalamualaikum, permisi, kami numpang makan dan numpang berteduh. Maaf kalau kami mengganggu. Jika mau makan, bareng saja sama kami." Singkat cerita, ketika selesai makan, mereka berlima langsung backing dan bergegas untuk turun. Dan saat perjalanan turun itu, mereka tetap nyium aroma-aroma tadi tuh. Seakan-akan sosok-sosok itu nggak mau pergi dari mereka berlima. Dan akhirnya mereka tetap terus jalan ya, atau terus turun sambil baca doa yang ia bisa dan mengabaikan bau yang aneh-aneh itu. Sampai akhirnya mereka sampai di pos 4 yang dinamakan dengan kuburan kuda. Dan di pos 4 ini mereka memutuskan untuk istirahat dulu. Karena dari pos 7 menuju ke pos 4, mereka berlima ini sama sekali nggak istirahat. Dan di sini tiba-tiba Alo teriak tuh, "Woi, Cok, Dim, muka gue panas banget nih, kenapa nih?" Nah, teriak Alo itu sambil megangin muka kayak tadi tuh, "Woi, kenapa nih?" Setelah dicek mukanya, si Alo itu nggak ada yang berubah. Dan selang 5 menit, Dimas, Tuco, dan 2 pendaki asal dari Bandung itu merasakan hal yang serupa dengan apa yang dirasakan oleh si Aloy. Saat itu juga, mereka langsung angkat ranselnya masing-masing dan cepat untuk turun tuh. Dan setelah berjalan sekitar 10 menit dari pos 4, tiba-tiba terdengar suara kencingan delman kayak ada arak-arakan mau lewat. Di sini, Tuco langsung ngomong, "Ayo cepetan jalannya, abaikan suara-suara tadi tuh. Yuk jalan cepet." Dan singkat cerita, di jam 5 sore, sampailah mereka di pos 1 yang dinamakan dengan pos Cibunar. Di pos 1 ini, atau di pos 1 Cibunar ini, bau-bau yang aneh tuh tiba-tiba hilang teman-teman semua. Dan sampailah mereka di pos pendaftaran kembali di jam setengah 6 sore. Kondisi pos perizinan itu tampak sepi. Hanya ada 1 petugas yang jaga. Akhirnya mereka langsung bebersih dan juga makan. Gak lupa juga, air yang rasa-rasa dalam bentuk kemasan air minum itu ya, mereka tenggak gitu. Bisa dibilang dalam pendakian itu kalau udah sampai base camp itu perbaikan gizi gitu. Sekitar jam 7 malam, ada bapak-bapak yang nyamperin mereka dan ngeliatin mereka berlima ini penuh dengan kecemasan. Bapak-bapak tersebut berumur sekitar 60 tahun. Nah, lalu bapak-bapak tersebut nanya, "Ini AA semua baru turun dari atas, sampai puncak gak?" "Iya bah." "Alhamdulillah. Kalian selamat kan? Gak ada gangguan apa-apa?" "Alhamdulillah bah, gak ada apa-apa," jawab Tuco sambil tersenyum. 2 pendaki asal dari Bandung juga ngomong, "Tadi bah, ada sedikit gangguan kecil. Tapi alhamdulillah, kami gak apa-apa." "Gangguan kayak gimana, A?" Akhirnya, mereka berlima menceritakan apa yang mereka alami saat pendakian tadi. "Alhamdulillah, kalian masih diberikan keselamatan. Sebab 2 hari kemarin, pos pendakian itu sengaja ditutup untuk nyari pendaki meninggal di jalur ini. Dan sudah ditemukan 2 jenazah tadi siang. Mereka berangkat bertiga sekitar 1 minggu yang lalu. Namun sudah hampir 5 hari mereka belum turun juga. Akhirnya tim ranger ini menyisir daerah tersebut dan mereka menemukan 1 tenda tak berpenghuni. Dan ditemukan jenazah tanpa bola mata. Dan 2 jenazah lagi ditemukan di bawah jurang dengan kondisi mengenaskan. Kejadian itu sekitar di pos 4. Dan si bapak-bapak tersebut menjelaskan, yang tadi kalian lihat adalah 2 orang misterius itu. Kemungkinan arwah pendaki yang belum ditemukan. Kabarnya, almarhum ini berbuat tidak lazim, yaitu
minum minuman keras atau mabok di atas gunung, dan berbuat yang tidak sopan. Seketika mereka berlima langsung kaget dan juga merinding tuh atas penjelasan dari bapak-bapak tersebut. Dan alhamdulillah mereka berlima mengucapkan rasa syukur kepada Allah atas diberikan keselamatan hingga turun lagi. Semoga almarhum tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itu aja teman-teman semua pengalaman dari Dimas bersama rekannya ketika melakukan pendakian Gunung Cermai melalui jalur Linggarjati. Apa sih hikmah yang bisa kita ambil gitu ya teman-teman semua dari pengalamannya si Dimas? Yang pertama adalah menjaga sopan santun. Dan dilarang lah membawa miras dan lain sebagainya teman-teman semuanya. Karena kenapa? Karena ada pepatah bilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk diberikan keselamatan dan kelancaran. Dan gue ingetin sekali lagi, cerita dari Dimas ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian Gunung Cermai ataupun pendakian ke gunung manapun. Tapi ambil sisi positifnya dan juga buang sisi buruknya. Dan entah benar atau tidak, apakah di tahun 2011 di bulan Maret ada pendaki yang meninggal, itu wallahu alam ya. Karena ini merupakan informasi dari bapak-bapak yang ada di basecamp Linggarjati itu ya. Sekian aja dulu teman-teman semua, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Di situ langit duduk. Di situ langit dijunjung. Di situ langit duduk. Dan sekitar berjalan sekitar. Kok berlibat gue ya.